Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Saya yakin semuanya sehat ya. Pasti bersuka cita karena sudah saatnya untuk liburan. Tapi bukan berarti karena libur, ibadahnya juga libur ya. Enggak ya, libur bisa saja, boleh-boleh aja, tapi pastinya kalau ibadah itu tetap dilaksanakan, nggak pernah libur ya adik-adik. Nah, untuk itu semuanya sudah siap beribadah? Wah, anak-anak kelas pertama pasti semangat dong ya bertemu dengan Lausarana untuk beribadah pagi ini. Oke adik-adik, semuanya sudah siap, duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya, persembahannya, tentunya skala aktivitas yang lain dihentikan kecuali beribadah, memuji Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan. Oke, siap untuk beribadah? Ya, siap dong. Katakan siap dari sana ya di rumah masing-masing. Oke, sekarang kita akan mulai ibadah, kita bersaat teduh. Oke adik-adik, mari yuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan bersuka cita, bernyanyi bersama, bukan hanya nonton aja ya, tapi ikut bernyanyi juga. Buka suaranya, boleh melakukan gerakan. Yuk sama-sama memuji Tuhan. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Adik-adik, semangat enggak tadi memuji Tuhannya? Saya yakin semuanya semangat dong ya. Apalagi nih sebentar lagi mungkin ada yang mau keluar kota atau sekarang sedang berada di luar kota bersama keluarga. Tentunya sekarang juga kita bersama keluarga boleh beribadah walaupun di rumah masing-masing atau yang datang di gereja ya. Kalau nggak sekolah minggu nggak di gereja dong ya. Kita beribadah di rumah saja. Oke adik-adik, kita mau berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong kita. Bahkan mungkin adik-adik sudah selesai ujian ya. Berikan hasil yang baik oleh Tuhan ataupun hasil yang kurang baik. Tapi kita terus bersyukur karena Tuhan terus memelihara kita. Untuk itu harus tetap semangat belajar ya. Doa kepada Tuhan. Kita juga bersyukur karena hari ini boleh beribadah dan sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama anak kelas pertama untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami boleh beribadah, terlebih-lebih kami juga Tuhan yang sedang menikmati liburan dan saat ini beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan dan juga terima kasih untuk adik-adik boleh melewati masa-masa ujian, memperoleh hasil yang baik walaupun
kurang memuaskan, tetapi tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Adik-adik yang sedang berlibur saat ini berada di luar kota, lindungi, jagai yang ada di rumah. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Dan sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati adik-adik semua. Tolong juga Loseratna yang menyampaikan firman Tuhan supaya kami semua dapat belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan atau membaca firman Tuhan, kita akan mendengarkan dan menonton satu cuplikan video berikut ini. Yuk kita akan melihatnya. Ada seorang bernama Nabot. Dia mempunyai kebun anggur yang bagus. Kebun anggur itu ada di samping istana Samaria. Raja Ahab ingin memiliki kebun anggur itu. Raja Ahab ingin membeli kebun anggur Nabot. Tapi Nabot menolaknya karena itu warisan keluarganya. Raja Ahab menjadi marah lalu pergi ke tempat tidur dan tidak mau makan. Datanglah Izebel, istrinya, lalu memberitahukan rencana jahat untuk mengambil kebun anggur Nabot. Lalu Ratu Izebel membuat surat yang memberitahu bahwa Nabot telah berbuat salah kepada Allah dan Raja. Surat dari Ratu Izebel dibagikan kepada semua pemimpin di kotanya. Kemudian, semua pemimpin itu menuduh Nabot. Tetapi, Nabot sendiri tidak melakukan kesalahan. Akhirnya, semua pemimpin itu membawa Nabot keluar kota dan menghukum Nabot. Ratu Izebel berhasil melakukan rencana jahatnya. Ratu Izebel berhasil mengambil kebun anggur Nabot. Raja Ahab pergi ke kebun anggur Nabot dan dia menjadi senang bisa memilikinya. Tiba-tiba datanglah Nabi Elia memberitahu bahwa Tuhan akan menghukum Raja Ahab dan Ratu Izebel. Mendengar perkataan Nabi Elia itu, Raja Ahab menjadi takut hukuman dari Tuhan. Raja Ahab mengaku dosa dan meminta ampun. Raja Ahab berpuasa dan memakai kain kabung. Wah, adik-adik, bagaimana? Wah, tadi ada cerita ya tentang seorang raja, istrinya, dan juga ada pemilik anggur ya, benar sekali. Nah, adik-adik, sebelum Loso akan membicarakannya, kita akan buka Alkitab kita dalam 1 Raja-Raja. Terdapat di dalam Perjanjian Lama ya. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-21. Ya. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Oke, kita akan baca, Loso akan baca. Begini firman Tuhan, kebun anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harga kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab,
Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberi milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel, istrinya, dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawabnya kepadanya, ayat ke-6, selanjutkan aja ya. "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya." Nah, lalu kata istrinya, "Adik-adik, bukankah engkau sekarang memegang kuasa atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarkanlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu." Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memateraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di sekota dengan Nabot. Nah, adik-adik, ternyata dia memberikan surat, ayat 9 ya. Dalam surat itu dituliskan, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruhlah juga 2 orang dosila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan raja." Si istri raja ini ternyata melakukan hal yang tidak baik, adik-adik, yaitu menuduh Nabot dengan tuduhan yang palsu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat videonya ya. Hari ini kita belajar bagaimana dengan tema belajar mencukupkan diri, adik-adik. Nah, ini kaitannya tentang 10 hukum Taurat atau perintah Tuhan. Minggu lalu sudah hukum Taurat yang ke-9. Sekarang adalah yang ke-10, adik-adik ya. Nah, perintah yang ke-10 berbunyi apa, adik-adik? Janganlah mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, apa yang dituntut di dalam perintah ke-10 ini? Menuntut kita supaya kita puas sepenuhnya dengan kondisi kita, dengan apa yang kita miliki, dan juga kita puas terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Serta kita harus memiliki sikap yang benar dan penuh kasih terhadap sesama kita dan juga terhadap segala apa yang dimiliki oleh sesama kita. Jadi itu yang dituntut dalam perintah ke-10. Nah, yang dilarang dalam perintah ke-10 yaitu melarang kita tentang ketidakpuasan atas apa yang kita miliki. Iri hati, juga kesal atas kebaikan yang dialami sesama kita, dan semua dorongan hati serta perasaan yang tidak pantas terhadap apa yang dimiliki oleh sesama kita. Jadi yang dilarang adalah ketidakpuasan, adik-adik. Dilarang juga yaitu iri hati. Dilarang iri hati terhadap kebaikan yang dialami oleh sesama kita. Nah, itu yang terjadi kepada si Raja Ahab, adik-adik ya. Raja Ahab tadi dikatakan bahwa dia menginginkan kebun anggur Nabot. Nah, adik-adik, ternyata sikap daripada Ahab dan juga Isabel yang tidak baik dalam ayat 14 kita baca ya. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan Nabot sudah dilempari sampai mati.
Wah, mereka membunuh Nabot adik-adik. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa berkatalah ia kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot. Nah, kemudian adik-adik ayat 17, tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Tisbe itu bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, berfirmanlah Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Nah adik-adik, sungguh kejam enggak ya hati Raja Ahab dan juga istrinya Isabel. Sebel gitu ya. Sebel banget gitu ya melihat sikap kedua orang ini. Nah, kalau kita melihat tadi dalam video itu bagaimana Raja Ahab menginginkan kebunnya Nabot. Lalu kita bertanya, mengapa Nabot menolak untuk memberikan tanahnya kepada Raja Ahab? Karena tanah itu adalah warisan daripada nenek moyang mereka adik-adik. Jadi dia tidak bisa dan juga tidak ingin menjualnya kepada orang lain. Karena itu adalah warisan keluarga, harus dijaga, dirawat. Lalu bagaimanakah tanggapan Ahab ketika Nabot menolak? Dia kesal dan gusar sampai tidak makan adik-adik. Kayak misalnya ya adik-adik yang lagi kesal karena papa atau mama tidak belikan sesuatu, nggak mau makan. Wah gitu ya, nggak dituruti apa maunya, kesal nggak mau makan. Wah kayak gitu juga Nabot adik-adik. Lalu bagaimanakah kita juga seperti Ahab dan Isabel ketika kita tidak mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan? Nah, bagaimana adik-adik? Apakah kita sama seperti Ahab dan Isabel? Berbohong, iri hati, melakukan kejahatan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Apakah seperti itu? Tidak ya adik-adik ya. Enggak seperti itu adik-adik. Lalu apa yang kita lakukan? Kita harus mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Nah adik-adik, pertanyaan langsung berikutnya, bagaimanakah dosa menyebabkan dosa yang lebih banyak dan lebih buruk lagi? Yaitu Isabel berbohong ya. Kemudian para pemimpin mematuhi perintah Isabel yang jahat dan dia menyebabkan Nabot dibunuh. Dan Raja Ahab menyetujui apa yang dilakukan Isabel dan merampas apa yang menjadi miliknya si Nabot. Nah adik-adik, dari cerita ini kita belajar tentang apa? Yaitu dosa mengingini milik sesama, mengingini apa yang dipunyai oleh sesama. Nah, adik-adik ada yang tahu apa artinya kata mengingini? Nah, mengingini yaitu menginginkan, ya, menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Nah, seharusnya itu nggak boleh adik-adik ya. Perintah ke-10 mengajarkan kita bahwa mengingini milik sesama atau orang lain itu adalah salah. Yang dikehendaki Tuhan, kita harus mengingini apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Apa yang sudah ada dalam diri kita sendiri. Apa yang sudah kita miliki. Kita harus menginginkan itu. Jangan mengingini milik sesama, milik orang lain. Misalnya kita melihat, dia punya handphone baru, aku mau, bagaimana caranya nih supaya aku bisa mendapatkannya. Wah, itu nggak boleh ya adik-adik ya. Wah, lalu adik-adik, apa yang kita pelajari dari kehidupan Raja Ahab dan juga istrinya Isabel? Yaitu bahwa mereka tidak menaati hukum Allah.
bukan hanya menaatinya dalam sikap tindakan mereka, tetapi dalam pikiran, perkataan, dan tindakan mereka pun mereka tidak menaati hukum Allah. Kita boleh belajar ya bagaimana orang-orang yang tidak menaati hukum Allah. Mereka akan dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang tidak puas dengan apa yang mereka miliki. Raja Ahab, dia memiliki segala sesuatu. Tetapi karena pemikirannya jahat, karena dia menginginkan milik Nabot, maka dia berbuat jahat bersama juga istrinya Isabel. Sehingga dosa mengingini yang telah melingkupi mereka, yang telah merasuki mereka, menyebabkan mereka melakukan kebohongan, kemudian merampas dan melakukan pembunuhan terhadap Nabot. Jadi adik-adik, pikiran dan tindakan sikap kita yang berdosa itu seperti Nabot dan Isabel segera bisa berubah adik-adik menjadi perbuatan dosa yang sangat besar, yang sangat kejam. Jadi hati-hati jika pikiran kita sudah mulai muncul benih-benih mau berbuat dosa, kita harus segera minta pimpinan Tuhan untuk menolong kita supaya itu dijauhkan daripada kita, supaya tidak berbuah melakukan perbuatan dosa. Nah adik-adik, ketika Ahab dihampiri oleh Nabi Elia, maka dia mendengar kata-kata Tuhan melalui Nabi Elia. Maka yang terjadi adalah sikapnya berubah menjadi kesedihan dan ketakutan. Karena Allah Tuhan kita begitu kasih, dia menunda untuk menghukum keluarga Ahab sampai generasi berikutnya. Nah adik-adik, perintah ke-10 ini menuntut kita untuk memiliki sikap puas sepenuhnya dengan apa yang kita miliki. Menurut kalian sikap puas terhadap apa yang kita miliki itu artinya apa? Artinya adik-adik bahwa kita harus mencukupkan diri terhadap apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Bersyukur terhadap apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, Loso akan baca di dalam 1 Timotius ya, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi adik-adik, kita harus menggarisbawahi bahwa rasa mencukupkan diri itu sangat penting sekali. Jadi kita bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi adik-adik, apa yang dituntut di dalam perintah yang ke-10 yaitu kita dituntut untuk puas sepenuhnya dengan apa yang kita miliki. Terhadap kondisi kita, miskin ataupun kaya, kita ya mencukupkan diri. Bukan berarti kita tidak boleh, misalnya kalau adik-adik sudah bisa bekerja untuk mencari duit atau apa, boleh saja, tetapi kita harus mencukupkan diri. Jangan berbuat dosa. Ya, itu ya. Misalnya nilai teman kita besar gitu ya. Lalu kita tidak puas terhadap nilai kita. Lalu kita cari cara nih. Wah, saya akan membuat contekan nih kalau ujian sekali lagi supaya nilai saya besar. Itu salah. Memang kita tidak boleh juga puas terhadap nilai kita yang kecil. Ya. Tapi dengan cara yang benar supaya memperoleh nilai yang memuaskan, yaitu dengan cara belajar. Harus giat belajar adik-adik, bukan membuat contekan. Ya,
Kemudian kita harus memiliki sikap yang benar dan penuh kasih terhadap sesama kita dan terhadap apa yang mereka miliki. Misalnya ada barang teman kita ketinggalan nih. Jadi kita harus penuh kasih, kita harus menjaga dan memelihara serta mengembalikannya kepada teman kita. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa kita harus mencukupkan diri puas sepenuhnya terhadap apa yang kita miliki. Untuk menjadi puas sepenuhnya atas apa yang kita miliki, kita harus memiliki sikap hati yang benar ya terhadap apa yang kita punyai, dan juga sikap hati yang benar terhadap orang lain yang dimiliki oleh orang lain. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Biarlah kita senantiasa terus belajar untuk puas sepenuhnya terhadap apa yang kita miliki. Kemudian kita harus terus belajar untuk menjadi puas terhadap apa yang kita miliki dengan cara satu-satunya, yaitu terus percaya kepada Tuhan, yaitu kepada Yesus Kristus, dan menerima apa yang telah disediakannya bagi kita. Nah, adik-adik, jika hati kita jahat, jika pikiran kita jahat, jadi kita harus memohon pertolongan Tuhan supaya mengubahkan hati dan pikiran kita. Jangan seperti Raja Ahab dan Isabel. Ya, kita harus memohon pimpinan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu mengubahkan pikiran dan hati adik-adik dan sikap hidup adik-adik. Tidak ada yang bisa mengubah. Orang lain tidak bisa. Hanya Tuhan. Untuk itu kita harus terus berdoa meminta pimpinan Tuhan. Sebab hanya Tuhan sajalah satu-satunya yang dapat menolong kita untuk mengatasi sikap mengingini atau sikap tidak puas terhadap apa yang kita miliki. Nah, adik-adik, mari kita meminta pimpinan Tuhan supaya membantu kita untuk terus belajar dan merasa puas terhadap apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Nah, adik-adik, ayat hafalan hari ini kita akan menghafal hukum Taurat yang ke-10. Sekali lagi tersebutkan ya, terambil dalam Keluaran pasal 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, adik-adik, sebelum langsung menutup firman Tuhan, kita akan melihat ya bagaimana Paulus mencukupkan diri. Ya, Paulus awalnya dia adalah orang yang pintar, yang hebat, yang dikagumi, disegani di daerahnya gitu ya. Dan dia memiliki kuasa ya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus mengubahkan dirinya. Nah, Rasul akan baca, dia berkata, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Filipi 4 ayat 10-13. Nah, adik-adik, sikap seperti apakah yang dimiliki Paulus? Yaitu sikap mencukupkan diri. Dia merasa puas terhadap apa yang Tuhan sudah berikan baginya. Apakah rahasia Paulus dalam hal mencukupkan diri? Yaitu, apakah rahasia Paulus dalam hal mencukupkan diri? Yaitu dalam hal
dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu rahasia bagiku, dia katakan gitu ya. Jadi adik-adik, apakah rahasia Paulus dalam mencukupkan diri? Yaitu dia terus bersuka cita dalam Tuhan dan dia juga tidak lupa untuk terus belajar, adik-adik, dikatakan belajar mencukupkan diri dalam skala keadaan. Wah, luar biasa ya Paulus ya. Lalu pernahkah kalian berada dalam kondisi kekurangan? Ya, mungkin saja sudah pernah ya adik-adik ya. Mungkin kekurangan, kalau makanan pasti semua tercukupi ya. Adik-adik pasti pernah merasa kekurangannya. Nah, jadi bagaimana kita menghadapi itu? Ya kita terus bersyukur kepada Tuhan dan memohon pimpinan Tuhan supaya kita mencukupkan diri dan juga supaya Tuhan memberkati kita. Bagaimanakah situasi kalian sekarang? Nah, kita bersyukur kita masih diberikan secara cukup apa yang kita butuhkan. Tuhan masih mencukupkan bagi kita ya. Bagaimanakah Kristus dapat menolong kalian belajar mencukupkan diri? Ayo, bagaimana Kristus, bagaimana Tuhan menolong kita supaya bisa mencukupkan diri? Itu dengan cara apa? Ayo, ada yang tahu bagaimana Kristus menolong kita? Itu dengan cara kita terus bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita pergunakan dengan baik apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Tidak bersungut-sungut. Nah, adik-adik, ini ada aktivitas rumah ya. Nanti Loso akan kirim ke grup WA kelas kita. Oke adik-adik, silakan melakukan aktivitas nanti setelah ibadah ini, menghafal ayat dan juga aktivitas yang akan Loso kirimkan. Mari kita berdoa. Sebelum berdoa, kita memuji Tuhan dulu adik-adik dan juga sambil mengumpulkan persembahan tentunya. Yuk bersama-sama berdiri kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita, Los akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang Tuhan berikan, kami boleh belajar bagaimana mencukupkan diri dengan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh belajar juga apa yang dituntut di dalam hukum Taurat ke-10 dan apa juga yang dilarang dalam hukum Taurat ke-10. Tolong kami supaya kami juga
merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami, memiliki sikap hati yang benar terhadap sesama kami dan apa yang mereka miliki. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik semua, berkati papa mama mereka, berkati juga dan lindungi mereka selama masa liburan ini sehingga tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, ini persembahan kami juga kami bawa di hadapan Tuhan, kiranya dapat berguna untuk pelayanan sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kiranya penyertaan dan pimpinan daripada Tuhan yang akan senantiasa menyertai kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, terima kasih sudah bersama Lause untuk beribadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati, shalom.